Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat, walafiat. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmat kepada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab tafsir Al-Jalalain. Kita masih membaca tafsir surat An-Naba. Kita akan baca tafsir ayat 31 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 40. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, qala ta'ala, Inna lil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang bertakwa memiliki mafazan, ay maka nafauzin, memiliki tempat keberuntungan, Itu kalau mafazan diartikan sebagai tempat, ya, atau dengan bahasa ilmu sorofnya mafazan dipandang sebagai isim makan. Jadi menunjukkan bentuk yang menunjukkan makna tempat. Tapi mafazan juga bisa dimaknai sebagai masdar. Innalil muttaqin mafazan, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki keberuntungan. Jadi bukan tempat, tapi kalau masdar berarti maknanya keberuntungan saja. Mafazan. Fil jannati, di dalam surga. Oke. Kalau mafazan maknanya adalah keberuntungan, bukan tempat keberuntungan, tapi keberuntungan sebagai masdar, ya, sebagai adjektif, maka hadaiko, kemudian aknaba, kawaiba, dan ka'san dihaqo, dan seterusnya, ini posisinya adalah sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas dari kata mafazan yang masdar. Oke. Qala ta'ala, hadaiko, yaitu qalal memahali, yaitu kebun-kebun. Qalal memahali, posisi i'rab hadaik adalah sebagai badal. Sebagai badal dari kata mafaza, sebagai badal atau pengganti dari kata mafazan. Au bayanun lahu, atau sebagai atof bayan, bagi kata mafazan. Oke. Jadi Imam Al-Mahalli rahimahullah
memandang mafazan itu sebagai isim makan, bentukan kata yang menunjukkan tempat. Karenanya kosakata hadaid itu menjadi badal atau menjadi atof bayan. Menjadi badal atau menjadi atof bayan. Oke, lalu dan seterusnya. Qala Imam Mahali, qala ta'ala wa a'naban qala Imam Mahali, kata a'naban adalah atfun, atof kepada kata mafazan. Jadi karena mafazan itu adalah isim makan, maka kata-kata a'naban menurut Imam Mahali adalah atof kepada kata mafazan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan, mafazan dipandang oleh sebagian ahli tafsir bukan sebagai isim makan, tetapi dipandang sebagai masdar. Oke, kalau mafazan sebagai masdar, maka hadaiko itu adalah pointer, ya, yang menjelaskan. Oke, kalau mafazan sebagai masdar, maka hadaiko itu adalah pointer, ya, yang menjelaskan poin-poin yang menjelaskan tentang seperti apa gambaran keberuntungan itu. Seperti apa gambaran keberuntungan itu? Oke, satu adalah hadaiko. Nah, lalu a'naban ini bukan atof pada mafazan. Maaf Bapak Ibu ya, ini kita bahas pendekatan bahasa dulu ya. A'naban tidak atof kepada mafazan, tetapi atof kepada hadaiko. Atof kepada hadaiko. Berarti sebagai poin kedua yang menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan mafazan itu. Nanti sedikit kita ulangi lagi. Oke, kita baca dulu ya. Wa kawaiba, qala Imam Mahali, kawaiba maknanya adalah jawaria, gadis-gadis ya. Atau bidadari-bidadari. Jawaria, gadis-gadis atau bidadari-bidadari, digabungkan juga bidadari-bidadari di surga yang masih gadis gitu, yang masih gadis. Yang taka'abad yang masih kencang ya, masih kencang, sudiyuhunna ya. Sudiyuhunna qala al-Mahali, kata kawaib adalah jam'u kaibin. Kata kawaib adalah jam'u kaibin. Bentuk jamak atau plural dari kata kaib. Kaib itu adalah ya gadis gitu, anak perempuan yang sudah berusia menikah tetapi belum pernah menikah dan belum pernah disentuh oleh laki-laki. Itu makna kaib ya, kaib. Karenanya susunya masih kencang ya, masih kencang. Terus tapi karena ini cerita tentang surga, maka kawaib ini maknanya adalah bidadari yang dari sisi usia mereka adalah seperti gadis-gadis dalam hal usianya yang belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Karenanya digambarkan dengan istilah taka'abad sudiyuhunna. Taka'abad sudiyuhunna. Oke. Atroba, bukan cuma satu kawaibnya, jamak, dan mereka itu atroban. Ay ala sinnin wahidin. Kalau memahali ala sinnin wahidin. Yang seumuran atau sepantaran. Seumuran atau sepantaran. Kalau memahali, kata atrob adalah jam'u tirbin. Jam'u tirbin. Kata atrob adalah bentuk jamak dari kata tirbun. Dari kata tirbun sendiri membacanya adalah bikasrit ta. Membacanya dengan huruf ta berharokat kasroh, wasukunir ra, dan dengan huruf ra yang sukun. Oke, jadi ini tentang atrob. Dan posisi atrob adalah sifat bagi kawaib. Wakaksan dihako. Kaksan dan gelas-gelas atau piala-piala ya, atau digabungkan juga boleh. Gelas yang berbentuk piala begitu. Wakaksan dan gelas yang berbentuk piala. Dihakon yang banyak. Kalau mahali kaksan dihakon maknanya adalah khomron
khamr, minuman keras, yang maliatan memenuhi mahallaha, tempat-tempat dituangkannya khamr itu. Tempat-tempat dituangkannya khamr itu. Ka'san dihaqa, ya. Qala al-Mahali wa fil qitali, dan tersebut di dalam surat Al-Qital, dan tersebut di dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad, tersebut dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad. Di sana dijelaskan tentang surga itu seperti apa, ya. Dengan penjelasan wa anharun min khamrin, dan di surga terdapat sungai-sungai yang isinya adalah khamr. Sungai yang isinya adalah khamr. Yang khamr tadi, qala ta'ala, khamr tadi atau ka'san tadi, la yasma'una fiha. Mereka tidak mendengar fiha, ya. Fiha ay al jannati. Ay fil jannati, di dalam surga, inda syurbil khamri, saat mereka menenggak khamar wa ghairihi, dan juga meminum minuman lainnya, ya. Mereka tidak dengar apa, dan minuman lainnya minal ahwal, dan juga berbagai keadaan, di dalam surga. Dalam surga tidak mendengar laguan, tidak mendengar aiba qolal mamhali batilan minal qaul, kosakata atau perkataan batil. Nah, semua ini mulai dari hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan. Oh, masih maaf, pada kelewat, ya. Tidak mendengar laguan wala kidzaban. Di dalam surga mereka juga tidak mendengar kebohongan. Kidzaban. Qala al-Mamahali, kata-kata kidzaban bitakhfif. Huruf zalnya tanpa tasdid. Ay kadziban. Maknanya adalah kebohongan. Nah, dalam qiraat lain, di antaranya qiraat yang kita gunakan, wa bitasdid, huruf zalnya bertasdid. Ay takdziban min wahidin li ghairihi. Di dalam surga walaupun mereka minum khamr, tidak terjadi sebagian mereka mendustakan sebagian lainnya. Ay takdziban min wahidin li ghairihi. Semua itu mulai dari hadaiqa, anaba wa kawaiba troba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban, ya, adalah jazaan min rabbika. Bi khilafi ma yaqa'u fid dunya inda syurbil khamri. Berbeda dengan yang terjadi di dunia, pada saat orang menenggak khamr atau minum khamr. Jazaan min rabbika ay jazahumullahu bidzalika jazaan. Maksudnya Allah SWT membalas mereka dengan balasan seperti itu, sebagai bentuk jazaan, sebagai pembalasan. Ay atoan, yaitu berupa pemberian. Kalau memahali, kosakata ato adalah badalun min jazaan. Kosakata ato adalah badal, posisi i'rabnya sebagai badal, ya, dari kata-kata jazaan. Atoan sebagai bentuk pemberian, hisaban ay kasiron, pemberian yang banyak sekali, kasiron. Jadi hisab di sini maknanya bukan hisab tetapi banyak. Min qaulihim, dari pernyataan orang Arab, apa yang orang Arab katakan, a'toni fa ahsabani. Ia memberi kepadaku sehingga dengan pemberian yang banyak,
sehingga aku mengatakan, wah cukup. Nah gitu. Fa'ahsabani itu sehingga aku mengatakan cukup. Ai aksara alayya, maksud atau makna dari a'tani. Maksud dan makna dari a'tani fa'ahsabani adalah aksara alayya. Ia banyak-banyak memberi kepadaku, ya, hatta qultu hasbi, sehingga aku mengatakan cukup. Ya, oke. Kita jelaskan dulu, nanti kalau masih cukup waktunya kita lanjut ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya. Ayat 31 sampai 36 ini ada menjelaskan kelompok kedua atau kategorisasi kedua terhadap seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di dunia ini saat tiba dan datangnya kiamat. Oke, kok kelompok kedua gimana ceritanya? Kita balik ke atas lagi ya. Jadi di ayat 17 ya, Allah akan berfirman, inna yaumal fasli kana miqota. Ya, singkatnya adalah bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggelar peradilan. Menggelar apa? Peradilan setelah manusia seluruhnya mengalami penderitaan dan kegelisahan di mahsyar. Nah, Allah mulai menggelar pengadilan, dan pengadilan Allah setelah melalui proses pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dan sebagainya, akhirnya keluarlah keputusan Allah SWT, yang keputusan itu tidak bisa diganggu gugat. Dan itu merupakan keputusan ya fasal, istilahnya adalah keputusan yang fasal, sudah. Nah, keputusan Allah itu kalau terhadap manusia tentu kan, keputusan terjadi terhadap manusia. Nah, akhirnya manusia terkategori dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang digambarkan di ayat 21 sampai ayat 30. Kelompok pertama digambarkan di ayat 21 sampai ayat 30. Ini kelompok pertama pasca keluarnya keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib mereka, yaitu inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba sampai kepada fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Oke. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok keduanya, nah ini di ayat dijelaskan di ayat ya 31 sampai ayat 36. 31 sampai ayat 36. Yang tafsir Jalalainnya sudah kita baca tadi ya di sini. Oke. Kelompok keduanya digambarkan oleh Allah dengan gambaran innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba sampai kepada jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan min rabbika ata'an hisaba ya. Dan ayat 31 sampai 36 ini bisa dikatakan merupakan semacam antitesa ya, atau keadaan berkebalikan. Keadaan berkebalikan dari yang di ayat 21 sampai ayat 30. Keadaan berkebalikan dari yang di ayat 21 sampai 30. Mari kita sekarang bandingkan kondisi keberkebalikannya akan menjadi kelihatan kalau kita bandingkan. Di ayat 21 dan 22 Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsodan lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba ya. Labithina fiha ahqaba.
Nah, 3 ayat ini perbandingannya dengan yang di ayat 31, di kelompok ayat 31 sampai 36 perbandingannya adalah ayat 31 dan ayat 31 doang perbandingannya. Jadi 21 yang di ayat 21 kelompok pertama, kelompok kedua 21, 22 dan 23 itu perbandingannya di ayat 31 sampai 36 hanya kalimat innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Kita lihat perbandingannya Bapak Ibu ya. Di ayat 21 jahannamnya disebut duluan. Jahannamnya disebut duluan, inna jahannama kanat mirsada. Itu untuk kelompok pertama, digambarkan begitu. Bahwa jahannam itu sudah lama menunggu-nunggu, kalau diartikan, ditafsirkan yang lalu ya, rosidah. Atau sudah lama dipersiapkan, kalau ditafsirkan mursidah ya, atau mursodah, mursodah. Kemudian kata-kata al-muttaqin perbandingannya adalah dengan lit-taghin. Perbandingannya dengan apa? At-taghin. Nah, ini mirip Bapak Ibu, mirip dengan yang di surat An-Nazi'at. Mirip yang di surat An-Nazi'at yang sudah kita pelajari ya. Nah, silakan dilihat di surat An-Nazi'atnya ya. Ayat kondisi berkebalikan yang ada di ayat 37 dan 38 ya, 37, 38, 39. Keadaannya berkebalikan dengan ayat 40 dan 41. Nah, kalau neraka itu sudah lama dipersiapkan, di mana salah satu tafsir mirsadan adalah rosidah. Nerakanya itu nunggu-nunggu, nuansanya nuansa marah dan jengkel begitu. Nah, Allah berikan sesuatu yang sifatnya kasat mata terlihat sehingga tidak muncul kekhawatiran. Nah, khawatir itu kan satu bentuk penyiksaan. Di surga nggak ada siksaan, semuanya ada nikmat.